Allah, Cang. Ya, Ini menu kurma doang sama apaan ini? sehat. Ya Allah. Kemarin kita itu Sehat. Ini kemarin sama dokter aja ya. Apa namanya? Almond. Nah, Ini Masya Allah. Nutrisi kemarin kan. praktek ya. Ya Sama pagi-pagi kopi, kopi. begini makannya gitu kan. Rasa banget tenang ini kita. Tenang banget di rumah kayaknya ya. Anteng enak Makan. main. Ente nyari yang lain, Lid? Hah? Yang lain? Ya, boleh lah. Nah, belum bisa terlalu cepet-cepet Oh Cang. iya, aman ntar ambil Ya, bentar, kita ntar. biasa orang Indonesia, Ya siap, ntar ambil apalagi bentar. orang kampung ya. Ya, ntar. Emang adaan? Ada. Oh ya udah. Kurma mah ya sehat banget ini. Eh. Nah ini itu dia. Apa ini? Itu. Nah, iya. Ini kalau orang nyebut kurma Indonesia ya ada gorengannya. Roti sumbu. Oh, roti Kalau rambut sumbu. roti sumbu saya. Iya, tapi yang paling penting bikin hati tenang. Iya, tenang, kan, makan apa. Hidup tuh yang anteng banget udah kan. Bener Zat, makan kayak gini sih memang jelas nasihatnya bagus gitu. Parah lu Kan pada. lagi latihan Zat, latihan supaya enak. Ya cobain berarti kan? Cobain nanti. Supaya nggak gampang Nih kaget. singkong di sini saat maksudnya di Ini ya? madrasah. Insyaallah. Kita ngambil nyabut. Doang ambil ya, nggak apa-apa ya. Bagus lah. Soalnya ngambil yang deket katanya. Ya dokter sih kalau ada juga mungkin makan, sih nggak makan kan. Iya, iya. Masih Dok ya kemarin Masya Allah kita dinasihati Tapi panjang tapi- lebar. Nah, udah agak rubah dikit-dikit pola sarapan Masya Allah. Latihan lah ya. Tapi yang ente bilang tadi, Hmm. yang penting tenang. Iya betul. Mm-mm. Karena ane makan ini jelas ini kita lagi latihan nih, bukan menolak ilmu, Oh, iya. bukan. Cuman khawatir nggak tenang kita. Iya pelan-pelan lah. Ngomong sama Ustaz Budi apalagi kita ngaji nih. Heeh. Nah, emang ente buat tenang-tenang emang ada. Enggak, kan ini justru membuat hati tuh relax dulu Oke, gitu. Oh, oke. makanan yang aneh suka itu tetap ada gitu pelan-pelan. Tenang, ngeliat aja udah Ngeliat tenang gitu. Ini ngomong-ngomong tenang Kita kita makanya dia bilang Nggak, ngomongin saya- tenang. Masalahnya ini pernah juga saya Gimana? nanya kan. Hmm. Ini kurma ini kan sehat nih. Betul, Zat. Tapi orang makannya itu pakai curiga. Nah, itu Zat maksudnya. Ntar, Bu, ini kan manis nih, ntar jangan kalau makan ini gulanya bikin namanya orang nggak tahu ilmunya ya. Nah, Ini gulanya bikin nambah diabetes apa namanya gula itu bayangannya kan. Atau dia makan dalam keadaan benci tidak suka kan berpengaruh juga. Jadi makanya ketenangan tuh Masya Allah gitu. Jadi makanlah singkong kalau dengan tenang. Masya Allah. Loh, sehat ini. Bener. Ya kan? Kalau buru-buru makan kesel Klit. Iya. Ya, tenang juga. Tenang. Iya, kesel kita kalau buru-buru. Tapi bahas tenang tuh bagus. Ini Terus, Zat, Eh, asik nih. poinnya dua aja nih. Pertama, zaman sekarang ini yang paling PR itu kan masalah ketenangan ya. Betul. Sehingga stres tuh luar biasa gimana. Tadi saya ngeliat itu apa ya running Running text berita itu. Itu di udah berapa tadi pas angkanya? Cukup banyak tuh. Oke. Puluhan. Ada itu jadi puluhan anak, ada 60 atau berapa mati ya. Itu ini aduh Masya Allah ya, cuci darah tuh di sebuah rumah sakit rutin. Anak ini. Anak itu. Anak-anak ya. Iya, kan itu ya bayangin ya, masih anak kecil. Iya, Sekarang iya. udah fenomena kan? Iya. Orang anak kecil, anak masih muda cuci darah itu kan stres yang luar biasa juga Betul. diantaranya. Iya. Ya, tidak tekanan mental hidup dia luar biasa segala macam. Jadi memang zaman stres kayak gini nih, kan? Zaman yang serba orang panik, susah nyari bahagia loh. Betul. Mesti nyari ketenangan tuh. Hmm. Nah itu poin satu tuh yang penting kenapa kita bahas tentang sakinah. Yang poin kedua itu ternyata memang dulu bapak kita Mbah Adam itu kan waktu tinggal di surga kan Iya. itu kalimat Allahnya jelas uskun, Iya. ya kan? Iya. Zat. Uskun anta wa iya. zaujukal jannah, Oke. betul kan? Iya. Kata yang nggak sembarangan ditaruh. Nggak sembarang kata uskun itu kan artinya ya bisa berarti maskan yang artinya tempat tinggal. Jadi tinggallah kamu di surga, kamu dan istrimu. Tapi juga berasal dari kata sakinah. Uskun itu. Uskun, ya kata sakinah. Oke. Jadi sakinahlah kamu bersama istrimu di surga. Kan gitu berarti. Iya benar Zat. Berarti kan dan sakinah artinya tenang gitu. Jadi kamu harus tenang makanya Iya. karena itu adalah maskan dan di maskan itu kamu harus sakinah. Maka suami istri itu harus sakinah di rumah. Nah, itu kata kunci pertama. Jadi kenapa Allah nggak? Saya cuma mikir-mikir gini. Kenapa Allah nggak memilihkan kata lain? Umpamanya Untuk kata rumah lain ya. untuk rumah. Umpamanya gini. Tinggallah kamu di sini atau menetaplah kamu di sini. Enggak, tapi sakinahlah Sakinah. kamu di sini. Iya. Iya, padahal ada kata lain. satu Ada kata benar. lain bisa kan bisa aja kan Iya. singgahlah di sini, tidurlah di sini, menetaplah di sini, ya kan masuklah ke sini kan. Dan ketenangan itu
untuk di surga itu menjadi sesuatu yang mengerikan buat iblis berarti Sat. Mengerikan Iya, banget. Karena iblis harus mencari cara iblis, kan. iblis kan tidak mau, kan sejak awal sebelum dikasih nyawa kan, ya. ya kan, itu kan sudah dendam banget itu, ya. suruh sujud makanya nggak mau, ya kan. Wah ini begitu dilihat, begitu Adam hidup, loh kok hidupnya tenang banget, Benar, Zat. ya kan, hidupnya sakinah banget, mana di surga ada pasangannya, Iya. tuh kalau lamaan dikit punya anak di surga kan. Iya benar. Nanti kita ngomong anak kapan-kapan. Iya. Kan pernah kita ditanya nggak? Ditanya kenapa apa dulu Adam anaknya semua di bumi. Di bumi, iya Apa? benar. Iya betul. Ada yang nanya, Nanya nanya gitu kan? Nanya gitu. Nanti ada jawabannya. Apa Tapi hikmahnya? tunggu episode berikutnya. Apa Iya. hikmahnya? Udah kita cari kan. Dan kumpulan pertanyaan juga kan sudah mulai ada juga Zat. Iya. Oh, Mungkin siap. Q&A kita mulai lagi. Main kan lagi nanti. nanti. Episode kapan. Tapi menarik Zat, kalau gitu kita mulai detilin nih Zat. Sakinah ini mungkin Ustadz Iya. bahas dari sisi Karena Al-Quran menarik atau ya, gitu. tadi kata Sabudi bilang kenapa Allah memilih kata uskun. Betul. Nih kan, nih kan kalau kita kan kalau baca terjemah saat ya tinggallah di situ. Tinggal, gitu. Kan kalau baca terjemah Kok Indonesia terjemah gitu ya? iya gitu kan. Padahal uskun itu ada kata sakinah. Sakinah. Gitu Ya, artinya dalam bahasa iya. Arab kan tempat tinggal nggak cuma sakat. iya kan bukan uskun aja. ada antum bilang Betul, tadi. Bisa baiti manzil dan Itu berbagai ada macam lah ya. rahasianya, Tapi Zat. jadi- Betul. Jadi kan ini tadi saya bilang Masya Allah ya. Ternyata kan ini ungkapan yang menggunakan bahasa Arab yang luar biasa, iya. ya kan. Dan jadi orang kalau pengen tahu ini, terus oke, sakinah itu kayak gimana sih? Gitu kan? Pengen tahu. iya. Biar saya tahu sakinah kayak apa gini. Pertama belajar itu karena ini pakai bahasa Arab, Benar. pahami pakai bahasa Arab. Oke. Gitu. Dari kata as-sakinah itu Allah gunakan juga umpamanya untuk tema malam. Waladzi ja'al laila sakanan. Iya. Oke. Dialah Allah yang menjadikan malam itu sakan. iya. Sakan tuh sakinah itu. Ya. Nah, sekarang perbandingannya adalah malam dan siang. Siang. Ya. Sekarang bandingkan tuh, ketika Allah memberikan potret bahwa malam itu sakan. Ya. Itu atau malam itu kan gelap, anteng, tenang. Iya. Habis orang tidur nyenyak, Iya, istirahat, itu sakinah. Oh. Itu di rumah bisa nggak tidur nyenyak gitu kan? Iya. Ya kan? Bisa nggak tidur nyenyak gitu. Suasana Jadi suasana malam itu lah ya. anteng, suasana rumah tangga itu. Betul. Itu bahkan siang hari pun di rumah ini tenang ya kan. Nah, gitu. Iya. Itu sakinah tuh. Oke. Contoh lain, ketika kita belajar abatasa itu kan ada alif fathah. Iya, alif fathah, alif. Ada fathah, ada kasroh, Iya. ada domah, ada sukun. Nah, ada tasdid. Itu sama akar ya? Sama, akar katanya Oke. sama. Sukun tuh akar katanya sakin itu. Iya benar. Nah, huruf Aha. kalau di fathah bunyinya Ah. belajar dulu. Iya, Jangan sampai lupa deh. Ingat saat Ari kan masukin dulu di pakai ini ada kan. Jadi- zaman dulu mah saat Iya. guru ngaji kita kagak bisa di ini pakai otak Makanya pinter itu kan. Karena Alhamdulillah. kenangannya Iya, ada. ada, ada. Yang ini kenangan A ya kan. Iya, Ini gitu kan. Iya. Alif di atas A gitu ya. Iya. Benar. Jadi kalau alif di fathah A, di kasroh I, di domah U. Kalau di sukun Kan? Maksudnya enggak? Iya. Jadi kalau sukun itu sesuatu yang bahkan dia bunyi A I U, Diam. bunyilah berisik lah itu. Iya. Buka mulut begini, buka. I, itu. Begitu sukun semua diam. Sakinah itu. Gitu. Jadi makanya kenapa kemudian nanti Rasul SAW itu ya ketika ini luar biasa emang ya. Ketika Nabi itu pernah menyampaikan salamnya Jibril untuk Khadijah itu kan. Itu memang wanita luar biasa. Muhammad sampaikan salam untuk Khadijah setelah lagi dia datang itu. Itu kapan kita bahas lah. Tetapi di situ ada berikan kabar gembira tentang istana di surga yang tidak ada kebisingan di dalamnya. Jadi rumah tangga itu kalau tenang kan, itu enggak, wah ini yang ini teriak-teriak, yang ini marah-marah, yang ini. Itu enggak, itu semua bunyi. Kalau sukun tuh alif enggak bunyi, ba enggak bunyi, tak enggak bunyi. Anteng, persis kayak malam kan. Iya. Suara lama-lama turun tuh. Gitu. Makanya hari ini ada yang apa tuh? Pokoknya bagaimana caranya membuat rumah tanpa teriakan apa gitu. Tips-tips Yang ya. tipsnya Ya, gitu jadi- lah ya jadi kan. pelatihan-pelatihan tuh ada. Ini kata kunci sakinah aja. Makanya kalau kita setiap hadir di acara nikahan orang itu kan pasti KUA-nya bacain wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha. Selalu.
Karena kata kunci cuma satu, sakinah. Sakinah. Gitu. Iya. Oh berarti memang ini sakinah jadi mahal banget dalam rumah tangga saya dalam keluarga ya. Betul. Artinya kinerja iblis waktu di surga itu berlaku yang sama ketika ada di dunia. Kalau ada rumah tangga yang mulai ada tanda-tanda sakinah, maka jangan-jangan ada buah hudi yang sama ditawari kepada dia. Iya tapi mas aneh sakinah jadi satu yang mahal Zat. Bahkan artinya mungkin orang sekarang apa ya ya mengejar kata-kata sakinah itu gitu. Tapi harus diingat ya, tadi iblis itu betul tadi. Iblis itu nggak suka ada sakinah. Makanya begitu kok ada nih rumah tangga, terus Mulai kelihatan kehidupan kok mulai anteng gitu. Wah itu tadi Iblisnya gelisah. beradang iblis. Iblisnya gelisah. Nggak tenang deh. Iblisnya nggak tenang. makanya bisa jadi malam yang tenang itu justru iblis bekerja untuk merusak malam itu. Hai. Gitu. Bisa kayak begitu suasananya. Supaya malam itu menjadi berantakan. Sekarang coba perhatikan tuh kan, hari ini perhatikan hari ini ya. Ada siang ada malam, ya kan? Di siang ya memang Quran juga mengatakan bahwa wan nahara mubsira. Siang hari itu ya memang terang, ya orang beraktivitas, ya kan? Wa ja'alna laila libasa wa ja'alna nahara ma'asha, ya buat nyari kehidupan, orang kerja, nyari uang segala macam. Itu siang tuh. Tapi malam, tapi lihat nih, siang, nih coba nih. Perhatikan, siang tuh sama iblis diubah menjadi malam apa tidak hari ini? Iya. Enggak, kegiatan siang. Iya. Malam diubah jadi siang apa tidak? iya. Jadi diwacak-acak semua itu. Diwacak-acak tuh. Nah, tapi sebenarnya kalau kita lihat nih, sekarang orang siang masih anggap namanya orang kebulak-balik, ya kan? Atau orang aktivitas rata-rata siang masih kerja. Tapi yang paling dirusak dibandingkan siang adalah malam. Iya. Itu. Iya kan? Benar, Dan. Iya. Kalau siang tuh gini, rata-rata orang siang masih rame lah. Masih mundar-mandir sana sini nyari uang rame. Nah, malam tuh sama Allah udah tenang. Tenangkan, istirahat dulu, ya kan? Selimutan dulu, libasan, selimutan dulu. Kata iblis enggak lah. Meleklah malam, begadanglah, habiskan waktu untuk main game, terus hangout sama teman-teman, jam 2 pagi baru coba tidur, akhirnya nggak bisa tidur, minum obat tidur. Semua dirusak itu. Rusak. Agar apa? Agar esok siang ketika kamu bertarung lawan iblis di kehidupan yang sesungguhnya, kamu nggak akan pernah punya kekuatan. Karena malammu nggak tenang. Dan kalau dari Adam tadi, Allah yang memerintahkan litaskunu, maksudnya tinggallah di sini. Itu artinya Allah ingin memberikan kepada Nabi kata sakan ini, atau ada ikhtiar kita untuk menghadirkan kata sakan ini, Ini menarik kalimatnya ini ya, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Qayyim ini kan punya kitab bagus banget ya. Nanti teman-teman kan alhamdulillah itu buku udah lama diterjemah juga bahasa Indonesia. Ada. Kitab Madarijus Salikin tuh. Madarijus Salikin itu subhanallah emang sebenarnya ini kitab sebenarnya bukan orang pertama yang menulis. Karena beliau ini Ibnu Qayyim ini melanjutkan tulisan ulama sebelumnya atau menjelaskan. Tapi keren tuh. Jadi Madarijus Salikin itu adalah dia menjelaskan tentang manazil. Jadi semacam halte-halte hidup kita itu. Jadi ada kita kalau perjalanan dari titik ke titik kan ada halte gitu ya. Kalau kereta ada stasiun. Kalau mobil rest area kan betul. Nah, stasiun hidup kita ini apa saja yang harus kita singgahi, ya kan? Antara iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah gitu. Saat itu nanti Ustaz mau nggak ngajiin itu Ustaz? Kita. Itu keren banget. Buku itu memang masalah. Itu. Utuh tapi kitabnya itu kita siap. Tunggu di tunggu ya. Insyaallah ya. Sama. Tunggu di sini nanti. Banyak juga netizen yang minta Ustaz Budi kayak dulu dong gaya ini samanya aja ini. Iya makanya artinya kan kita udah menyiapkan sebenarnya. Saya cuma nanti gini yang minta begitu saya tungguin nanti saya ngaji kitab betulan kalau enggak datang awas. Iya gitu benar. Kan minta udah lama nih. Ustaz Budi ngaji kitab. Saya akan buatin segera. Ngaji serius kalau nggak datang awas. Iya. Kalau nggak ngaji saya delete komennya. Gitu ya teman-teman. Jadi ngaji yang konsep serius. Iya kan yang ada tempatnya. Ada tempatnya. Ini serius yang sembarang lo. Ini serius gua. Mas dari sini saya nggak serius. Kita mau ngaji Quran masuk nggak serius ini. Parah. Ya nggak serius kan ada lo sama gua. Kita tetelan. Nih kita serius nih. Lanjut. Jadi manusia itu ringkasan hidupnya cuma 2 saja.
iyyaka na'budu, yaitu ya Allah padamu saja kami beribadah. Hidupnya kan buat ibadah. Betul. Wa iyyaka nasta'in. Cuma kami juga perlu minta tolong di dunia ini hidup nih. Oke. Ya kan, antara kami ibadah terus kami Minta dikasih tolong. juga dong ya Allah. Hidup cuma dua itu. Jadi ringkasan hidup tuh diringkas oleh Al-Fatihah. Iya. Ya kan? Al-Qur'an itu ringkas oleh Al-Fatihah. Al-Fatihah itu ringkasannya ada di iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, yang satu adalah kita menuju Allah yaitu ibadah. Yang dua, kita minta dari Allah ke kita yaitu pertolongan. Oke? Itu dua hal yang jauh sekali. Nah, untuk sampai ke sana itu ada di antara keduanya ada Ada halte-halte stasiun-stasiun yang harus dilewati. Oke. Gitu kan? Makanya mulainya iyyaka na'budu ibadah dulu. Baru habis itu kita minta tolong sama Allah. Tolong. Itu Ibadah dulu dong. Ya kan? Nanti minta tolong sama Allah, ya kan? Minta Ibadah, aja. iya, ibadah kagak mau, minta mulu, ya kan? Iya. Untuk Allah baik. Tetap masih dikasih napas, ya kan? Iya. Enggak. Benar. Nah, itu untuk menuju ke sana ada halte-halte tuh. Manusia itu akan melewati berbagai macam stasiun ya, gitu. Akan dilewati. Nah, itu apa saja? Itu ada banyak. Salah satunya Sakinah. Nah, ini dia. Oh, salah satu haltenya Salah itu, satu halte stasiunnya namanya itu. halte stasiun Sakinah. Oke. Bagus ya kalau dibikin. Bikin film bagus ya. Oh, Ya. oke. Nanti mungkin salah satu program yang Madrasah Salikin tuh itu modelnya selamat datang. Itu nggak lucu, nggak seru lagi. Mulai lucu lagi. Oh, jadi Serius Serius ngajinya. lagi, Jadi salah satu haltenya saat Salah satu haltenya ya. itu adalah Sakinah. Sakinah itu saat. Sakinah. Oh, paham. Jadi salah satu halte itu, salah satu stasiun itu adalah Sakinah. Nah, Sakinah itu penjelasan Ibnu Qayyim di depan tuh ini karena Masya Allah ya, karena beliau kan ulama ya, ahli-ahli Al-Quran, ahli hadis ilmunya Nabi. tuh Masya Allah. Di depan tuh kesimpulannya udah luar biasa. Kata beliau gini kalimatnya. Kata beliau ini hadhil manzilah min manazilil mawahib la min manazil al makasib. Nah, ini Apa itu? apa itu dia? Iya kan? Iya. Pokoknya taunya Iya. manzil itu tadi. Jadi manzilah itu ya tadi lah, stasiunnya lah ya. Oke. Nah, jadi level ini, jadi station yang ini nih, ya kita kan pasti melewati, harus melewati ya, ini. ya. Nah, tapi ini bukan station yang ini station anugerah, bukan station upaya. Sorry, sebentar. Ya. Ini adalah kata Ibnu Qayyim, Ya. ini adalah anugerah. Anugerah. Bukan upaya manusia. Bukan upaya manusia. Nah, terus kita nggak mau ngapain lagi? Nah, itu dia. Nah, itu Mau dia. ngapain dong kayak gitu? Padahal, Lagi padahal bercanda. rumah tangga itu yang tadi litas kunu Benar. wilayah. Iya. Itu bahkan fiilnya fiil mudhari atau fiil mudhari itu artinya kata kerja bentuk sekarang dan seterusnya. oke. Bahwa kamu wahai laki-laki harus berproses, berfiil, ya kan? Terus beraktivitas, melakukan, berupaya Untuk untuk bisa- sakinah iya. kepada istrimu. Nah, tapi Ibnu Qayyim Bukan bilang Anugerah. sakinah itu anugerah. Coba gimana? Ayo, Itu artinya coba agak mikir dikit Iya, ya. terus. Iya. ngaji kita walaupun begini mikirin yang paling penting. Kan? Itu mikir Iya. PR sendiri. Karena kata beliau ini bukan upaya manusia sakinah itu. Mm-mm. Baru tapi ini murni anugerah. Berarti ada pintu masuk yang harus dilakukan agar kita bisa mendapatkan anugerah itu. Iya benar. Cuma kan tadinya aneh pikir nih kan sakinah nih saat buat kita jadi rumah tangga. Oke. Adem nih biar tenang nih. Kita upaya tuh apa kita upaya Iya, gitu. apa kayak ngasih Iya, hadiah. ngasih hadiah ya kan. Ya kan? Senyum Iya, tiap benar. pagi ya kan. Bener. Bulanan dinaikin Nah, ya kan. benar. Kan, ya kan? Tapi kan Benar. ternyata itu anugerah iya ternyata Itu anugerah. ketenangan itu anugerah. Ya kan? yang memberikan Allah. Mm-mm. Berarti harus banyak cara supaya Allah memberikan. Harus ada upaya supaya Allah memberikan. Gitu ya. Kan artinya gini, ada beberapa poin penting. Artinya kalau ini adalah nanti gini ya. Ah. Dari mana Ibnu Qayyim menyimpulkan? Nanti kita baca. Nah itu iya. pasti kan dari Al-Quran Zat, ya. Nah, artinya jangan diragukan bahwa itu kesimpulan nggak main-main. Ya. Artinya kalau sakinah itu adalah anugerah, itu kan berarti hak Allah untuk memberikan pada siapapun, betul. kan? Cuma kita ini di bumi terikat oleh hukum kausalitas, Ah, hukum sebab akibat, ya kan? Hmm. Ya, jadi kalau umpamanya gini, ya kalau masalah apa nanti apa hidup kita nih bahagia atau enggak bahagia sebagaimana Allah kasih, ya kan? Masuk surga atau masuk neraka juga terserah Allah, ya kan? Benar. Iya. Cuma kamu hidup di dunia itu ada
sebab akibat. Iya. Jangan salah juga ini kan ya. Iya, Harus jangan Allah enggak pas gue begini jangan salah juga gitu ya. Tapi menafsirkannya. artinya kalau ini anugerah, upayamu itu tidak pernah menjamin sama sekali kau akan mendapatkannya. Kan itu, kan? Bener-bener. Kan berupaya nih udah ngasih hadiah, naikin bulanan, apa tadi tuh kan? Udah apalah ya kan, udah nyisir mulu. Tapi apakah sakinah? Jadi kalimat suka ada orang sekarang kalimatnya upaya tidak pernah usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Ya kalimat motivator lah ya. Ya kan? Ya. Tapi kalau kayak begini itu artinya ya Ada hak Allah di situ betul-betul usaha bukan tempat bukan jaminan sama sekali untuk sakinah itu hadir. Nah, cuma tadi kita harus tahu ayatnya nih Iya, supaya kita bisa tahu nih. Kesimpulannya bahwa sakinah itu memang kita terus berusaha semampunya gitu ya. Jadi bukan berusaha untuk mendapat sakinah ya. Iya. Tapi berupaya untuk membuat Allah ridho karena sakinah ini murni hak Allah agar Allah tuh memberikan kan gini contoh contoh yang paling gampang dipahami hidayah. Iya. Orang dapat hidayah ya kan, apakah dapat hidayah itu karena pintar? Enggak. Benar. Banyak orang pintar nggak dapat hidayah ya kan. Apakah karena dia rajin sedekah berderma ke orang lain itu dapat hidayah? Ya enggak juga ternyata. Nah gitu loh contohnya. Jadi artinya hidayah itu murni Allah, tapi kita tugas di bumi ini berusaha. Juga ini siapa dapat petunjuk gitu kan. Ini itu segala macam gitu. Tapi itu murni hak Allah dan Allah tidak pernah menzolimi hambanya. Ini itu jaminan. Ini kunci nih. Jaminan. Allah tidak menzolimi hambanya. Jadi nggak boleh bilang gini, orang udah berusaha masuk nggak dikasih. Allah Maha tahu banget kapan orang yang berusaha A dengan yang B sedang berusaha. Iya. Kadang-kadang niatnya sudah beda. Benar. Masuk hasilnya sama. Benar. Nah, kita sebagai yang menonton kita pikir sama-sama berusaha kok Pak, itu menurut kamu. Zahirnya begitu soalnya. Zahirnya. Iya. Batinnya ente kagak tahu. Makanya Allah berikan jaminan bahwa wa ma ana bidzallamin lil abid. Aku tidak pernah sedikit pun menzalimi hamba. Ini kuncinya ini. Begitu. Artinya dia tetap hak Allah yang memberikan, tetapi Allah juga tidak akan mendolimi hamba. Enggak ada. Kita usaha untuk itu ya. Jadi jangan, makanya ini kenapa orang harus hati-hati ya, enggak boleh ngeri juga sih kalimat. Betul, dengan takdir Allah. Jangan kalian melawan memprotes takdir Allah, ya kan? Kenapa? Karena tadi Allah enggak pernah menzalimi kita gitu. Kenapa ya Allah kok enggak ini sama aku? Saya udah begini-begini gitu. Begini Allah masih juga. Allah tahu banget kapan siapa yang layak dan kapan diberikannya itu serah Allah dan apa yang mau Allah berikan. Nah gitu. Nah itu kesimpulan itu kayak mana? Jadi seorang ulama menyimpulkan itu kan anugerah. Itu anugerah ya kan, bukan hanya semata-mata usaha manusia itu anugerah kan. Ternyata kenapa Ibnu Qayyim menyimpulkan itu? Kata beliau ternyata karena sakinah itu disebut dalam Quran 6 kali. Quran 6 kali. Kata sakinah itu saat sakinah ya, kata sakinah itu ya sakinah. Kata sakinah yang artinya tenang itu disebut kata Ibnu Qayyim dalam Quran 6 kali. 6 kali. Nah, ini di mana aja? 6 kali itu. Kita taunya sakinah surat Ar-Rum. Iya. Tapi bukan itu. Tapi itu di tas kuno. Di tas kuno ini kan sakinah. Ini yang kata sakinahnya. Yang kata sakinah gitu ya. Sakinah itu 6 kali. Waqad dzakarallahu subhanahu as-sakinah fi kitabi fi sittat mawadhi'. Di 6 tempat. Ya. Ada 1 di Al-Baqarah. Ada 2 di At-Taubah. Ada 3 di Al-Fath. 3 di Al-Fath. Unik nih. 1 di Al-Baqarah, 2 At-Taubah, 3 Al-Fath. Itu. Unik nih. Iya. Aneh taunya Al-Fath aja, menang. Iya kan? Iya. Ini aja menarik karena nanti juga kalimat Imam Nukaim begini. Nanti ada kalimat menariknya pokoknya tentang sebentar. Kata beliau, nah, jadi beliau bilangnya bahwa sakinah ini di kata sakinah ini ternyata selalu ada di suasana-suasana yang panik, yang sulit. Genting lah, suasana yang genting. Jadi ayat-ayat 6 ini. Yang 6 tadi Iya. Kita lihat satu-satu ya. Yang Al-Baqarah itu 248. Itu kan cerita tentang Bani Israel dulu. Itu masa Tolut dan Jalut. Nah, itu kan? Ya, waktu itu kan tanda mereka perang akan menang.
Itu kalau ada Tabut, datang an ya'tiyakumut tabut. Oh, ya. Datang tabut ada kotak itu. Ya. Fihi sakinah. Di dalamnya sakinah. Jadi tabut tuh kalau dibuka dalamnya ada Sakinah. Ketenangan. Apa tuh isinya, Zat? nggak tahu, ya kan? Dia Pokoknya asal datang tuh barang gini. Iya. Ini supaya ilustrasi gampang. Pernah nggak ya kita punya barang atau datang barang tuh itu lihat langsung Tenang, iya benar. Pernah kayak gitu? Pernah. Ya ada sih. Ada suasana-suasana begitu. Alhamdulillah gitu kan. Iya. Simpelnya gini saat Gimana, kita mau jalan ke suatu tempat. Iya, gimana. Udah mesen online lah gitu. Itu belum datang saat, tapi udah ngejar waktu. Tiba-tiba dia datang. Tiba-tiba sakinah. Sakinah ya. Atau gini misalkan mau jalan tiba-tiba, wah ATM ke bawah nggak ATM? Betul. Wah nggak bawa panik. Tiba-tiba, wah ada ATM-nya. Iya benar. Iya sih. Ada hal-hal yang menegangkan. Kalau tabut itu kan kotak tuh, kotak gitu. Tiba-tiba kayak gitu lah. Tapi fihi sakinah. Itu kotak karena kotak itu yang bawa malaikat. Iya. Fihi sakinatu min rabbikum wa baqiyatu mimma taraka alu Musa wa alu Harun. Dalamnya itu. Tahmilhul malaika. Yang bawa malaikat, bayangin Iya, paham. ilustrasinya lumayan ya. Iya. Ada kotak dibawa turun malaikat itu. Itu di dalamnya ada ketenangan. Di dalamnya juga ada benda-benda. Kalau benda peninggalan keluarga Musa dan Harun. Ya. Nah itu benda kalau udah turun, pertanda kalau kalian perang, kalian menang. Oh gitu Sate. Suasananya perang berarti. Ini kan mau perang. Iya, perang. Kalau Jalut kan kisah Iya, perang perang kan. ini ya. Betul. Jadi artinya kalau kalian perang, kalian menang. Makanya kalau mau menang harus tenang. Oke. Apapun itu. Kita mau bertarung apapun ya. Kalau ini menang ya. Iya. Mau perang, mau kita punya rivalitas apa, kita punya persaingan bisnis apapun. Kalau mau menang kuncinya Tenang. Itu seperti menghadirkan kode yang Jalut tuh tahu, ini tenang nih, bisa membuat tenang. Seperti kayak gitu datangnya tadi tabut. Iya. Itu kan seperti kode. Jadi kita harus menghadirkan kode-kode yang membuat kita tenang gitu. Kayak gitu. Dia ini ya. Apa bahasanya? Ada anchornya. Ada jangkar ini ya. Jangkar. Ya karena betul, karena sakinah itu kan bukan benda ya, bukan ini kan gelas ya kan, ini piring. Sakinah itu kan sesuatu yang sifatnya spiritual gitu kan. Kenyamanan hati segala macam. Tapi ternyata dia bisa dijangkarkan pada benda gitu. Yaitu kotak tabut tadi itu ya kan. Begitu datang pasti orang tantang. Gimana? Perlu ini ya. Iya. Nanti dalamnya itu. Itu Al-Baqarah. Kalimatnya sakinatu mir rabbikum. Ketenangan yang datang dari Rob. Oh, jadi kalimat ini yang salah satu analisa dari Allah itu ya. Nah, sekarang yang dua di Taubah. Nah, yang satu, tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Ini ayat setelah kisah perang Hunain. Ini ayat top ini. Ini zaman Nabi. Ya. Allah menurunkan sakinah. Allah yang menurunkan. Iya. Ala rasulihi wa alal mu'minin. Untuk rasul, untuk orang beriman. Nah, itu sakinah itu setelah perang Hunain. Perang Hunain itu kan muslimin dalam keadaan sangat terdesak saat itu ya, tidak nyaman. Wah, semuanya berantakan, lari kebanyakan muslimin, tinggal Nabi dan beberapa orang. Kisah Hunain, silakan dibuka lagi ya. Nah, itu saat berantakan seperti itu suasana kita. Nah, ini nih. Iya. Kita kalau lagi bersama berjuang, kok soft kita berantakan, yang pertama harus dihadirkan ketenangan. Bener berarti kalau ada sesuatu tenang gitu, bener berarti ya kalau ada sesuatu di gedung. Iya di gedung kan ada tenang gitu. Karena kalau nggak tenang tuh nggak bisa mikir ya kan. Nabrak sana nggak ada yang benar sebenarnya itu. Jadi tenang. Pertama ditenangkan dulu. Begitu tenang, di Hunain mesti menang ujungnya, ya kan? Oke, itu At-Taubah yang pertama tuh. Nanti At-Taubah yang kedua itu juga kisah Nabi Muhammad SAW. Idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana fa anzalallahu sakinatahu alaihi wa ayyadahu bi junudin lam tarawha. Oh, ini yang di gua dia ya. Di gua, betul. Ini kisah waktu Nabi mau hijrah, terus Nabi ngumpet dulu di Gua Thur sama Abu Bakar. Sempat Abu Bakar nangis, kata Nabi la tahzan innallaha ma'ana, jangan sedih, Allah bersama kita. Nah, kesedihan itu berpengaruh Sate. Jelas, karena perjalanannya bahaya lihat. Iya, membunuh soalnya Sate. Iya, ini perjalanan 500 kilo kurang lebih, diawali dengan kepala yang dihargai. Iya, benar. Ini bahaya perjalanan. Kalian harus cerdas sekali, strateginya harus matang. Kalau tidak tenang, ya gampang betul kalian ditangkap.
Abu Bakar pasti gelisah lah. Ya ceritanya Abu Bakar Sebagai sedih pengawal banget kan. ya. Abu Bakar kan nangis karena sudah ngeliat kaki musuh itu. Iya. Ya habis dah kayak ya habis dan habis. Kata Nabi la tahzan. Oke. Jangan sedih. Nah, artinya sedih itu untuk menghilangkannya, Tenang lagi. maka Allah sampaikan fa anzalallahu sakinatahu. Allah menurunkan sakinah. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi. Menarik. Nah, jadi kalau orang sedih itu yang pertama harus dilakukan adalah ditenangkan dulu. Nah, sedih apapun saja. Iya, sedih apapun. Malah jangan direspon, malah nambah sedih jadi. Ya, artinya kalau di rumah tangga kita nih siapapun ya gitu itu Iya, betul. salah satu menghadirkan ketenangan jangan dibuat jangan sedih katanya. Nah, jadi gini, kalau keluarga kan sedih itu sebenarnya hal yang Biasalah ya, ya atau manusia kenapa ya ya. kan. Selalu Bahkan- ada saat selalu ada. bahkan kalau ngaji Madarijus Salikin nanti itu salah satu stasiun. Oh gitu. Iya, Sedih itu saya sedih, sedih. ya. Oke, ke sahabat. Benar. Iya, Habis itu tambah menarik, sih. ya kan. Siap. Iya. Nah, tapi ini nanti beda-beda ya. Iya. Tapi kalau orang sedih Oke. di keluarga kok sedih terus, Di sini sedih sedih. murung terus, berarti nggak sakinah. Benar. Oh. Karena begitu turun sakinah, sedih pergi. Pergi. Berarti kalau sedih nggak sakinah, Nggak kan sakinah. gitu. Salah satu tolak ukur ya katanya. Nah, jadi Keluarga sekarang ya. gampang nih. Kalau pengen nanya keluarga saya sakinah belum gampang. Hmm. Kamu Banyak sering, kesedihan ya banyak sedih apa enggak? Ya, alarm tuh alarm. Kalau terlalu banyak sedih berarti tidak sakinah. Nah, bagaimana cara ngusir kesedihan? Sakinah dulu. Sakinah. Sukun dulu tadi. Anteng dulu, tenang, jangan panik. Slow ya gitu. Fa anzalallahu sakinah. Ajib. Ya, Allah sakinah lo. Karena kalau sudah tenang, nih kalau udah tenang nih, Mm-mm. biasanya setelah itu Allah yang kerja. Oke. Oke. Contoh ayat ini. Hmm. Setelah Allah berikan sakinah, walaupun sakinah dari Allah ya. Iya. Tapi begitu sakinah sudah hadir dalam diri kita, itu berikutnya Allah tunjukkan kekuasaannya. Wa ayyadahu bijunudil lam taroha. Allah kuatkan dengan tentara-tentara Allah yang tidak pernah mereka lihat. Malaikat lagi. Nah, jadi pokoknya tentara Allah. Nah, Iya. di ayat nikah tadi yang litas Iya, kunu ilaiha, sakinah ya kalian ya harus berusaha sakinah ya. Iya. Setelah itu wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Allah, Allah Iya, kerja tuh. iya. Ya Allah. Allah yang akan menjadikan mawaddah dan rahmah di antara kalian suami istri. Oke. Hasil dari sakinah Iya, itu. tapi sakinah Iya, dulu. sakinah dulu selesai. Sakinah dulu. Baru nanti Allah akan bekerja hasil dari dulu, sakinahnya. ya, gitu. At-Taubah. Atau apa? 3 sekarang ada 3 di Alfat. Al-Fat. Nah, 3 Al-Fat nih. Al-Fat ini kan sebenarnya temanya awalnya tema Hudaybiyah sebenarnya. Iya. Jadi tahun 6 Hijriah ada perjanjian damai Hudaybiyah antara Nabi dan orang-orang kafir Quraisy ya kan. Kemudian itu suasananya. Nanti sampai janji Allah tentang penaklukan Yahudi, Khaybar sampai Fathu Makkah. Ya. Nah, itu 678 Hijriah. Nah, itu ada 3 tuh. Yang pertama huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'imanihim. Allah turunkan sakinah itu agar nambah iman. Jadi iman tuh juga nggak akan nambah kalau nggak tenang. Nggak ada sakinah, nggak ada tenang. Iya. Iman stuck aja di situ, bahkan cenderung turun. Maka tenang dulu, tenang. Kalau begitu tenang, kamu akan naik imannya. Konsep mahal nih. Zat. Nggak usah mahal, ya Mahal. kan? Ya. Terus yang satu lagi. Nah, ini yang tema perjanjian damai Hudaybiyah. Laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta syajarah. Ini baiat Hudaybiyah. Oke. Tahun 6 Hijriah. Fa'alima ma fi qulubihim. Allah tahu apa yang ada di hati mereka. Ya. Nah, ini penting ini. Jadi kalau nanya, terus kalau sakinah itu anugerah, saya bagaimana cara dapatnya? Iya. Cukup Allah tahu Bagaimana hati-hati. sebening apa hatimu. Lagi. Iya, sehingga dia layak untuk dikucuri sakinah dari Ya Allah. Allah. Hati lid. Ya kan? Ya kan kalimatnya fa'alima ma fi qulubihim. Allah tahu isi hati mereka, baru fa'anzala sakinata alaihim. Baru sakinah Allah kasih. Gitu. Jadi biar ya, jadi layak. Jadi hati kita tuh kayak ini, Cang. Ini kan gelas tadi kan bersih banget ya kan? Nah, dia layak untuk diisi minuman kopi ini. Iya. Kalau gelasnya kotor dia nggak bisa. Nggak mau masuk, Ya, nggak makanya bisa masuk. jadi yang paling penting adalah beningkan dulu hatimu biar Kalau- biar kalau layak datangkan sakinah. biar layak sakinah itu ada di dalam hati kita. Itu mahal. Iya. Mahal itu. Konsep mahal itu. Yang terakhir ya kan. Ini yang masih Al-Fat. Izja'ala alladziina kafaru fi qulubihimul hamiyah. Hamiyatul jahiliyah. Sebelum itu ya. Tadi penutupnya fa anzala sakinata 'alaihim wa asabahum fathan qariba. Setelah sakinah kemenangan. Kemenangan dekat. Pokoknya konsepnya
Kalau mau menang Sakinah. tenang. Nah, kalau mau menang tenang. Serialnya perang semua itu. Iya, kan? Perang dan ketegangan. Nah, yang Al-Fat yang terakhir nih, Al-Fat 26, idz ja'al ladzina kafaru fi qulubihimul hamiyatal jahiliyah. Jadi orang-orang kafir Quraisy itu kan orangnya sombong, ngotot banget. Pokoknya kita dalam perjanjian ini harus pisahkan. Dan memang kalau dilihat secara zahir perjanjian antara kafir Quraisy dan Nabi Muhammad itu enggak seimbang. Enggak seimbang. Ini zalim ini perjanjian gitu kan. Umar aja protes loh. Umar aja protes gitu. Tapi setelah itu oke. Anggaplah mereka zalim dengan perjanjian ini. Fa anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Hebat ya. Allah turunkan ketenangan di hati Rasulnya dan di hati orang beriman. Ujungnya kemenangan lagi. Yang nggak seimbang itu menjadi tenang. Iya, maksudnya ya lagi-lagi sumbernya ketenangan itu sehingga kemenangan itu bisa diraih kan. Betul. Akhirnya kan gini, di rumah tangga kita pun sama. Kan ketika temanya Adam dan Hawa itu, kenapa kok menang-menangan? Iya, lawannya iblis. Karena awalnya juga iblis yang ada. Ya, rumah tangga ini menjadi kacau, menjadi tidak tenang karena gangguan setan nih. Nah, supaya menang lawan setan tuh, tenang dulu, jangan panik. Jadi seperti inspirasi gini, Sat. Bicara tentang rumah tangga, tapi justru di sini inspirasinya banyaknya tentang tema perang. Betul. Itu gimana tuh, Cang? Nah, itu dia makanya nih bilang ini kayak apa ya? Padahal serial perang genting kayak dikejar loh sama waktu Nabi hijrah gitu kan. Tapi ternyata di keluarga kita pun, rumah tangga pun harus ada. Seperti ada inspirasi. Makanya itu yang mau tanya saat. Sekarang pertanyaannya adalah gimana saat menciptakan di rumah kita itu kayak istilah orang-orang sekarang baiti janati, ya pasti ada ketenangan itu. Apa yang walaupun itu anugerah saat, tapi apa sih yang bisa kita lakuin? Karena kan perang sama itu soalnya. Betul, karena sama iblis saat. Kira-kira apa nih kita ini sebagai keluarga muslim nih, ya kan, untuk menciptakan baiti janati yang situ ada ketenangan. Rumahku surgaku. Nah, rumahku surgaku ya kan. Baiti janati ya kan. Gitu. Harta yang Sakinah. paling gitu. Adalah. Gitu. Nah, itu berarti kan gini ya, keluarga yang penuh ketenangan kan gitu. Nah, itu baiti janati ya. Baiti janati itu. Terbalik mari ya. Malam balik lagi sini. Nah, sekarang. Ini nanti malam aja ya. Ntar malam berarti. Malam balik sini ya. Pada Isan nih, Ya, pokoknya ya bisa enakan bisa ya. Siap. Siap.